Jumpa lagi bersama dengan saya Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita tiba pada pertanyaan yang ke-9, yaitu tentang pertanyaan kepuasan. Apakah kita puas ketika kita mengejar impian kita? Ketika kita mewujudkan impian, apakah kita merasa puas? Henry David Thoreau mengatakan jika orang maju dengan yakin ke arah impiannya dan berusaha menjalani kehidupan yang ia bayangkan, ia akan mendapat kesuksesan yang tidak terduga. Jika orang maju dengan yakin ke arah impiannya dan berusaha menjalani kehidupan yang ia bayangkan, ia akan mendapat kesuksesan yang tidak ia duga. Jika kita punya hasrat dalam impian, itu mungkin membawa kita kepada energi. Ada energi positif. Jika kita mau membayar harga, kita bisa berkorban dengan impian itu. Jika kita punya kegigihan, itu kita akan terus berjuang sampai akhir perwujudan dari impian tersebut. Tetapi ada pertanyaan yang perlu kita jawab, yaitu apakah kita puas di dalam perjalanan menuju impian itu tersendiri, perwujudan impian. Karena usaha, waktu, apakah itu sepadan dan kita puas dengan itu? Nah, ini penting. Mengapa demikian? Karena kepuasan itu adalah menyangkut menjadi siapa diri kita. Menjadi siapa diri kita dalam perwujudan impian itu penting. Dan kita diharapkan untuk menghargai proses perwujudan impian itu. Kita puas terhadap perjalanan kepada impian tersebut. Ada beda antara kepuasan dengan frustasi. Ketika kita ingin mewujudkan impian, ya, ada kesenjangan besar antara harapan kita dan kenyataan yang ada. Nah, kita harus memahami bahwa itu membawa kita frustasi atau membawa kita puas. Karena kalau kita mengalami frustasi, maka setiap hari kita tidak akan menikmati hari itu. Dan itu malah membuat kita tidak bisa mengejar impian itu, terhambat. Kita harus memiliki proses. Kita harus memiliki rasa puas terhadap proses itu. Penulis dan pakar pemasaran Seth Godin menyebut kesenjangan itu antara saat kita mengerjakan sesuatu dan saat kita benar-benar mulai melihat hasil yang signifikan sebagai kubangan. Ia telah menulis di bukunya, dia mengatakan bahwa orang harus berusaha menjadi yang terbaik di dunia dengan apa yang ia kerjakan. Ia percaya itu adalah satu-satunya cara untuk sukses. Ia berargumen bahwa apapun yang kita mungkin kerjakan yang tidak mempunyai potensi untuk membawa kepada ketinggian seperti itu seperti kuldesah, seperti jalan buntu dan harus kita tinggalkan. Namun untuk menjadi yang terbaik, kita harus lebih dahulu melewati kubangan yang nampak seperti sebuah lembah yang dalam, lalu diikuti dengan puncak yang tinggi yang terjal. Puncak kiasan itu adalah apa yang orang harus daki jika mau benar-benar menjadi ahli dalam sesuatu. Goldin mengatakan, semua kesuksesan kita sama. Semua kegagalan kita juga demikian. Kita sukses ketika kita mengerjakan sesuatu secara luar biasa. Kita gagal ketika kita terlalu cepat menyerah. Kita sukses ketika kita menjadi yang terbaik di dunia dengan apa yang kita kerjakan. Kita gagal ketika kita terkecoh oleh tugas-tugas di mana kita tidak memiliki keberanian untuk berhenti. Semakin besar kubangannya, Goldin berargumen, semakin besar potensi imbalan. Karena kubangan menyingkirkan orang lain yang mungkin berusaha untuk mengambil jalan yang sama. Jadi, kubangan itu menggambarkan apa? Kubangan itu menggambarkan kesukaran yang harus kita hadapi. Dan kurva belajar yang juga harus diatasi untuk mencapai yang kita inginkan.
Untuk mencapai impian, kita harus melewati kesenjangan antara konsepsi dan perwujudan. Itu berarti kita harus siap menghadapi rintangan, menghadapi kurva belajar yang sulit, dan melakukan kerja keras yang sederhana. Jika kita tidak mempunyai pengertian yang kuat akan kepuasan yang memberi kita kepuasan sepanjang jalan, kita akan mengalami masalah. Pada intinya kita harus puas ketika melewati rintangan-rintangan itu. Salam sukses luar biasa bersama dengan saya, Mr. Sorchan.